Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Anggun. Fans pemburu roh terkutuk silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Megumi yang berhasil menangkap Kirara, yang sebelumnya juga telah berhasil memecahkan rahasia dari teknik yang gadis itu miliki. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 157 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Anggun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 157 ini, Hakari menghajar Yuji habis-habisan. Namun di luar dugaan, Itadori malah berhasil bangkit dan berhasil meyakinkan seniornya itu. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 157 adalah Gerigi atau roda penggerak. Di awal scene, kita diperlihatkan Megumi yang menguji pergerakan Kirara. Dia meminta seniornya itu untuk mendengarkan apa yang ingin mereka katakan. Kirara bertanya, apakah penyihir tersebut telah merencanakan gerakannya tadi? Karena sebelumnya Kirara sendiri tidak tahu jika Megumi belum membatalkan pemanggilan anjing sucinya itu. Dia mengakui kalau saat itu sebenarnya memiliki kesempatan untuk membiarkannya. Fushiguro berkomentar kalau dia dengan keluaran energi kutukan lebih besar akan menarik yang satunya. Awalnya Megumi ditarik ke arah anjing sucinya, tapi karena dia meningkatkan energi kutukannya untuk menangkis serangan dari gadis tersebut, akibatnya malah jadi sebaliknya. Sambil merasa sebal, Kirara tidak mengira jika lawannya ini masihlah seorang siswa, apalagi masih kelas 1. Namun tiba-tiba Megumi melepaskan ikatannya tersebut dan langsung menunduk untuk meminta tolong karena saat ini mereka sedang dikejar oleh waktu. Melihat sikap itu, Kirara pun akhirnya menerimanya. Akan tetapi secara tak terduga, pintu ruangan kontrol terbuka secara paksa dan memperlihatkan Itadori yang terlempar begitu keras. Kejadian itu membuat mereka semua cukup terkejut. Kemudian sambil emosi, Hakari berjalan keluar dari ruangan itu. Yuji sendiri segera bangkit. Dia meminta Panda dan Megumi untuk tidak usah ikut campur dengan urusan mereka berdua sekarang. Tentu saja, Kinji yang melihat sikap tersebut membuatnya jadi makin emosi. Lalu dia segera memukul juniornya itu dengan sangat keras. Pukulan tersebut Yuji terima dengan tangan kosong dan membuatnya terhempas. Kejadian itu membuat rekan-rekannya begitu khawatir. Hakari sendiri yang melancarkan pukulannya tersebut merasa kalau ada yang aneh dengan pemuda ini. Tapi di luar dugaan, Itadori yang selesai menerima pukulan keras itu kembali bangkit dan tetap berdiri dengan luka pendarahan di hidungnya. Melihat sikap itu, Hakari pun berkomentar jika penyihir satu ini begitu gila. Dalam hatinya sendiri, Kinji menyadari jika juniornya tersebut seperti tidak berniat untuk menghindari pukulannya. Itadori sendiri menganggap jika ini berbeda dari pertempuran mereka ketika di Shibuya, karena ini lebih seperti ritual untuk mendapatkan pengakuan dari seniornya tersebut. Yuji bertekad untuk tidak menghindar dan tak akan membalas hingga Hakari Senpai memilih untuk menyerah. Sambil bersiap untuk menyerang lagi, Hakari berkata kalau dia akan mendengarkan apa yang akan mereka katakan. Tapi itu berlaku selama penyihir tersebut masih mampu untuk berdiri. Dari atas, Kirara memberitahu rekannya itu kalau sebenarnya bocah-bocah ini ingin meminta bantuan mereka. Dia berharap agar Kinji mau mendengarkan apa yang akan mereka katakan pula. Namun Hakari menjawab kalau barusan dia juga sudah bilang akan mendengarkan mereka. Mendengar jawaban tersebut membuat Megumi, Panda, dan Kirara jadi terkejut. Kemudian Hakari menanya Yuji, kenapa mereka datang meminta bantuan dan kenapa harus dia yang membantu mereka. Karena ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Yuji pun menjawab, karena kakak kelasnya Okotsu bilang kalau Hakari-san itu kuat. Dengan cepat, Kinji pun kembali memukulnya, sampai membuat Itadori kembali terpental. Yuji yang menerima pukulan itu tidak habis pikir, apa-apaan pukulan ini? Mau seberapapun tenaga yang orang ini keluarkan, rasa-rasanya selalu sakit. Itu sama halnya seperti dipukul dengan tongkat baseball berpaku saja. Sambil emosi, Kinji menjelaskan, saat seorang penyihir meminta bantuan penyihir lain, maka itu artinya meminta untuk mempertaruhkan nyawanya pula. Hakari meminta Yuji untuk membuat pengakuan yang layak, hingga demam untuk mempertaruhkan nyawanya di sini sekarang juga. Bukannya malah bilang karena diberitahu oleh orang lain. Kinji jadi bingung.
apa yang sebenarnya dilakukan oleh Yagatua itu sampai memiliki murid seperti ini. Yuji sendiri yang mencoba berdiri itu menjawab kalau dia tidak sedang demam, karena dia ini adalah gerigi, sebuah gerigi bagi para penyihir untuk terus memusnahkan kutukan. Mendengar jawaban itu membuat Kinji merasa bosan. Lalu dengan cepat dia kembali melancarkan pukulannya, dan kali ini lebih keras daripada sebelumnya, hingga membuat Yuji terpental jauh dan menabrak dinding di belakangnya. Kejadian itu membuat mereka bertiga yang melihatnya jadi ikutan panik. Menurut Kinji sendiri, energi kutukan yang dia miliki ini lebih kasar dari Gojo sekalipun. Kemudian dia meminta Panda dan Megumi untuk membawa pemuda tersebut, lalu setelah itu pergi dari tempat ini. Akan tetapi secara mengejutkan, Yuji masih kembali bangkit dan berdiri di belakang seniornya itu. Kejadian tersebut membuat Hakari begitu kaget. Menurutnya, juniornya ini telah menerima pukulan kerasnya sebanyak 3 kali. Dan dia juga sudah mengajar Itadori ketika masih berada di dalam ruang kontrol. Kinji pun kembali bertanya, sebenarnya pemuda itu siapa? Yuji kembali menjawab kalau dia ini adalah gerigi, dan gerigi memiliki peran. Perannya adalah untuk membasmi kutukan. Jika bantuan dari seniornya ini dibutuhkan untuk melakukannya, maka dia akan mengikutinya kemanapun Kinji pergi hingga dia mau membantu. Lalu sambil berjalan mendekat, Itadori ganti bertanya, apa peran dari seniornya tersebut? Mendengar pertanyaan itu membuat Hakari jadi makin bingung. Apakah mata sebuah gerigi akan terbakar hanya dengan demam yang membara? Kemudian dia pun menjawab permintaan itu dan akan memukul Yuji setiap waktu. Namun dari atas Kirara memanggilnya. Menurutnya rekannya tersebut sudah mulai memanas. Dalam hatinya sendiri Kinji mengakui jika dia tidak bisa berbohong dengan demamnya ini. Lalu dia pun mengajak mereka bertiga untuk turun. Menurutnya mereka akan bisa membuat suatu perjanjian. Megumi yang melihat sikap tersebut cukup terkejut. Dia berterima kasih dengan seniornya Kirara atas bantuan yang telah diberikan. Kirara berkata dalam hati, sebenarnya dia juga tidak menyukai para petinggi. Tapi di sisi lain, demam rekannya tersebut sudah mencapai puncak. Tepatnya saat dia membantu orang-orang dari SMA Jujutsu. Akhirnya demam dari Itadori telah menggerakkan hati Hakari. Kira-kira kesepakatan apa yang akan mereka buat? Apakah Hakari dan Kirara akan mendapatkan peran penting seperti yang lain? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 157 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 157 yang intinya memperlihatkan Hakari Kinji yang berhasil dibuat luluh oleh sikap yang Itadori tunjukkan. Dan akhirnya mereka setuju untuk membuat perjanjian dengan para penyihir tersebut. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.